Pernyataan Menko Julhas yang bilang rata-rata IQ orang Indonesia cuma 72 sampai 78 yang tertinggal dari Malaysia, Thailand bikin heboh guys. Katanya makanya pemerintah bagi program makan bergizi gratis. Bapak Menko, Pak, makan bergizi gratis itu bukan salah satu faktor dan faktor utama yang menyebabkan IQ orang Indonesia naik, Pak. Masalahnya di mana korelasinya? Iya, gizi itu penting, tapi kalau ngomongin IQ, faktor paling besar justru akses pendidikan yang bagus. Pak, orang makan bergizi gratis cuma sehari satu, seminggu paling 6 kali. Masa langsung tinggi? Enggak, Pak. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya IQ, Pak. Ya, ada faktor sosial, faktor ekonomi, pendidikan, terus kesehatan. Nah, sekarang itu 78,4. Itu kita turun 8, itu jadi gorila. Mereka kesel bro, kalau dikatain monyet, jangan. Kesel mereka. Terus gue coba kalian Google, ya, dari statistik dunia, berapa rata-rata IQ? 78 bro. Coba, terus habis itu kalian cari, gorila itu berapa? Nah, terus apa bedanya bro? Bedanya mereka bisa ngomong, bisa ngetik, tapi sebenarnya intelektual levelnya sama. Benar. Jadi itu bukan hinaan sebenarnya, itu fakta yang kalian harus telan. Dan gimana caranya? Ya udah naikin IQ lu, jangan jadi orang tolol. Guru berkualitas, kurikulum yang relevan, dan lingkungan belajar yang mendukung. Gizi tanpa pendidikan itu ibarat isi bensin di motor yang bannya bocor guys. Tetap nggak akan lari. IQ suatu bangsa rendah bukan semata karena kurang makan guys, tapi karena sekolahnya mahal, fasilitasnya kurang, guru tidak didukung, dan anak-anak belajar di sistem yang sudah ketinggalan zaman. Makanya warganet pada protes. Pendidikan, Pak, pendidikan yang tidak merata, Pak. Pemerintah hanya fokus memberikan pendidikan kepada perkotaan, sementara pedesaan aksesnya kurang. Apalagi kabupaten-kabupaten itu ya, kampus-kampusnya kecil-kecil ya kan. Lu percaya nggak sih kalau IQ rata-rata di negara kita katanya rendah? Ini mana ada cok, kita ini warga yang pinter, jangan mau dicap bodoh sama negara lain. Iya juga sih, kalau misalnya lu dikasih milih dapat 5 miliar atau orang tua meninggal, mending yang mana? Astaga, itu udah jelas orang tua lebih penting lah, gak bakal gua ambil itu duit 5 miliar. Jangan jadi anak yang durhaka bro. Adalah, kalau mau IQ naik, perbaiki pendidikannya. Dan itu benar, karena negara dengan IQ tinggi, Jepang, Korea, Tiongkok, itu bukan cuma soal gizi bagus guys, tapi investasi besar-besaran di pendidikan modern dan riset. Jadi kritiknya sederhana, kalau masalah IQ, kok solusinya cuma MBG? Harusnya pemerintah berani membenahi sistem pendidikan dari akarnya. Bukan menyalahkan rakyat, lalu berharap kecerdasan nasional naik hanya dari program makan gizi gratis. Orang kenapa banyak yang tidak pinter? Karena tingkat stres yang tinggi, Pak. Orang miskin cenderung tidak fokus belajar. Karena apa? Karena melihat orang tuanya sibuk mencari uang, orang tuanya mengeluh tiap hari tentang uang, sulit, harus utang sana sini. Akhirnya apa? Mereka stres, Pak. Fokusnya kurang. Mau belajar nggak mampu, mau meneruskan ke SMP, SMA, kuliah udah nggak bisa, Pak. Yang harus diselesaikan pertama adalah soal lapangan pekerjaan, Pak. Ketika lapangan pekerjaan itu sudah ada, penghasilan masyarakat naik, otomatis dia bisa memberikan anaknya makanan yang cukup, gizi yang cukup, pendidikan yang bagus, yang layak, kesehatan yang baik. Seperti itu, Pak. Menko Julhas mengatakan bahwa MBG dimaksudkan untuk meningkatkan intelektual atau angka IQ masyarakat Indonesia yang ada pada angka di bawah 79. Sering menjadi bahan sarkasme bahwa kemampuan intelektual bangsa ini lebih rendah daripada gorila. Jadi ingat ketika ada penelitian yang mengajarkan dengan bahasa isyarat untuk gorila yang bisa memahami sekitar 2000 kata, dalam artian bahwa ia oleh peneliti ahli lain dikatakan tidak mengerti maksudnya, tetapi bahwa bisa berkomunikasi dengan isyarat bersama si penelitinya. Nah, gorila saja diajar bisa memahami bahasa kata dan bahasa isyarat pada akhirnya. Nah, apakah gorilanya makanya juga lebih bergizi? Itu juga faktor lain. Tapi yang lebih penting itu bukan soal makanannya, tetapi bagaimana
pengajaran dalam artian kurikulumnya, pendidikannya menjadi lebih baik, tidak seperti sekarang yang banyak hafalan. Bagaimana hafalan bisa meningkatkan intelektual, karena kemampuan paling dasar manusia itu hafalan. Bagaimana bisa mengerti, kemudian berujung pada memahami dan juga mengaplikasikan, apalagi menganalisis dan kawan-kawannya ketika hanya sekadar menghafal. Artinya apa? Oke, MBG membantu loh ya, bukan yang utama, tetapi yang penting adalah perubahan dalam pendidikannya. Itu jauh lebih penting. Selama ini malah tidak dibahas, apalagi ketika MBG begitu banyak masalah di lapangan. Mosok menterinya nggak ngerti masalah ini sih kelihatannya, atau jangan-jangan intelektual atau IQ-nya menterinya juga di bawah standar. Tapi meskipun IQ-nya 109, kalau tidak belajar, ya nilainya bisa jelek juga semua. Bisa dianggap seperti, maaf kata ya, anak yang kurang pintar nanti karena nggak belajar. Jadi meskipun IQ-nya 100, kalau rajin dia berlatih, bisa ranking di kelas, bisa nggak? Bisa. Saya pernah nanganin anak IQ-nya hanya 102 ya. Tapi di kelas dia 3 besar. Kadang ranking 1, kadang dia 3, kadang 2. Jadi orang tuanya nggak percaya kalau IQ anaknya tuh hanya 102. Saya sampaikan kalau IQ-nya 130, kami juga pernah menangani tidak naik kelas ya, 132 IQ-nya, kakak adik itu tidak naik kelas. Kenapa? Waktu belajarnya banyak digunakan untuk hal-hal yang lain. Kebetulan kedua orang tuanya juga sibuk bekerja ya. Jadi ya anaknya belajar atau tidak, orang tuanya tidak tahu. Ketika sudah tidak naik kelas, kakak adik diperiksa di bawah untuk tes IQ, IQ-nya 132 dan adik atau kakaknya 130. Jadi intinya kedua anak ini IQ-nya 130-an, nggak naik kelas. Kenapa? Ya itu males belajar, kurang gigih, kurang tekun belajar. Begitu juga sebaliknya, yang IQ-nya 100, yang average, rata-rata ya, tapi karena dia rajin berlatih, rajin membaca, rajin mengulang, dapat ranking itu juga bisa ya. Jadi intinya, ayo meskipun IQ tinggi, kalau nggak belajar ya sama saja ya, bisa nggak naik kelas juga.